Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Acep Mahmudin, Kepala SMA Negeri 71 Jakarta. Kali ini saya akan melanjutkan untuk seri kedua terkait dengan strategi pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah. Apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah ataupun tim manajemen, ya, baik itu wakil kepala sekolah ataupun staf yang ada di tim manajemen. Pertama, sekolah perlu untuk membentuk komite pembelajaran. Fungsinya apa? Paling tidak menurut catatan saya ada 3 nantinya, ya. Eh, yang pertama adalah mengawal bagaimana perangkat ajar dan asesmen yang harus dilakukan, ya, oleh Bapak Ibu guru ataupun tenaga kependidikan yang ikut membantu pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Yang kedua, bagaimana perannya komite pembelajaran dalam membuat KOSP, ya, kurikulum operasional satuan pendidikan atau kurikulum merdeka itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menyiapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 sebagai co-kurikuler melengkapi intrakurikuler yang ada. Terkait dengan perangkat ajar dan asesmen, teman-teman sekalian, para kepala sekolah hebat atau siapapun yang ikut mempelajari bersama kita, perangkat ajar dan asesmen ada yang perlu kita bahas bersama-sama, ya. Komite pembelajar nanti ada bagian dari orang-orang yang ditugaskan di sana untuk bagaimana mensosialisasikan, bagaimana mengarahkan, dan bagaimana mendampingi terkait dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan kemudian modul ajar atau dokumen perangkat pembelajaran. Tugas ini memang lebih menjadi ciri dari tim manajemen di bidang kurikulum. Nah, jadi fungsi komite pembelajar di sini adalah ikut mensupport, ikut membantu tim kurikulum dalam membuat, ya, menjelaskan kepada guru dan tenaga kependidikan yang ada terkait dengan hal-hal yang ini, ya, karena ini adalah materi-materi yang harus disampaikan nanti kepada para siswa atau para peserta didik. Kemudian dalam perangkat ajar dan asesmen juga ada bagian yang khusus ditugaskan untuk bagaimana membuat asesmen awal atau tes diagnostik, ya, merumuskan seperti apa asesmen awal yang terkait dengan kognitif maupun non kognitif. Asesmen ini sangat dibutuhkan, ya, untuk membuat bagaimana perlakuan diferensiasi pembelajaran bagi siswa-siswi kita atau bagi para peserta didik kita. Kemudian bagian ketiga dari perangkat ajar dan asesmen ini adalah bagaimana komite pembelajaran di sekolah masing-masing merumuskan
asesmen formatif dan sumatif. Formatif dilakukan pada proses pembelajaran yang terjadi, interaksi yang ada, bagaimana respon-respon dari siswa kita saat pembelajaran. Asesmen sumatif dilakukan setelah siswa atau peserta didik menyelesaikan satu materi pembahasan yang terkait dengan atau yang sudah ditentukan dalam tujuan pembelajaran. Jadi setiap satu tujuan pembelajaran itu dilakukan asesmennya, dilakukan evaluasinya. Nah, itulah yang disebut dengan asesmen sumatif. Teman-teman hebat sekalian, kita berbagi tugas terkait ini, ya, dan kita tentu berharap agar peran komite pembelajaran dalam merumuskan dan mengawal perangkat ajar dan asesmen di sekolah kita masing-masing dapat berjalan dengan baik. Dan ini perlu dibutuhkan tim yang tangguh yang nanti bisa kita tugaskan, kita ambil dari salah satu komite pembelajaran yang ada. Kemudian peran berikutnya dari pembentukan komite pembelajaran adalah memastikan bagaimana kurikulum operasional satuan pendidikan atau kurikulum merdeka bisa kita buat sebagai panduan bagaimana pembelajaran di sekolah ini. Bagaimana dengan tim komite pembelajar yang berkaitan dengan kurikulum operasional satuan pendidikan ini, kita akan lanjutkan pada seri yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.